الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Washaddid alsinatana wa hdi qulubana bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidina wa tahta dahirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa atina al-hikmata allati man utiya faqad utiya khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma nihayatuhu, adapun puncak daripada tawadhu. Jadi ketika tawadhu ini sudah memuncak, maka bisa dikategorikan orang ini sudah sampai pada maqam muwahhidin. Jadi ketika seseorang itu sudah melebihi maqam tawadhu, maka dia masuk ke dalam maqam orang yang mentauhidkan Allah. Dia salah satu jalan ya. Jadi puncaknya tawadhu itu adalah orang-orang yang mampu mentauhidkan Allah. Bagaimana itu puncaknya tawadhu? Bahwa alla yahussa bizilli idza mudiha. Maka ciri orang yang sudah sampai pada makom yang wahid itu tidak merasa bizulli dengan tidak merasa ya tersipu idza mudiha apabila dipuji. Jadi kalau sudah dipuji dia nggak tersipu. Tersipu tahu ya? Tersanjung gitu ya. Ya. Wala yata'allamu dan tidak merasa sakit bizimi dengan cacian ya. Idza zumma ya apabila dia dicaci. Jadi ketika dipuji dia tidak tersanjung, ketika dicaci dia tidak tersakiti. Gitu ya. La'allamahu bihikmatihi subhanahu wa ta'ala. Sungguh dia mengajarkan atau mengambil pelajaran. La'allamahu, sungguh dia mengambil pelajaran pada hal tersebut, yaitu adalah la yahussa bizilli sama wala yatala'an bihikmatillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, sungguh dia mengajarkan, dia mengambil pelajaran dari perihal dia dicaci atau perihal dia dipuji, gitu ya. Ya, dengan hikmahnya Allah Subhanahu, dengan ilmu yang sebenarnya Allah ingin sampaikan kepada dia. Ya, jadi ciri orang ini sudah sampai pada puncaknya tawadhu. Ketika dia dipuji dia tidak tersanjung, ketika dia dicaci dia tidak tersinggung. Karena dia ajarkan dirinya perihal tentang apa yang dia hadapi, baik pujian ataupun cacian itu, memiliki ilmu yang Allah ingin sampaikan kepada dia, pengetahuan yang ingin Allah sampaikan kepada dia. Jadi dia nggak merasa terganggu dengan itu. Bahkan dia mencari apa yang Allah inginkan dari kejadian ini, kan gitu, ya. Wa tauhidihi bil af'al. Dan dia mengajarkan, yaitu dia mengambil pelajaran dari perihal tersebut, ya, dengan ketauhidannya Allah di dalam af'al, dalam perbuatan-perbuatan, gitu ya. Li'annal abda, karena sesungguhnya seorang hamba
la yahussu bidzilli baina yaday sayyidihi, sepatutnya tidak akan merasa hina ya di hadapan tuannya. Kalau seorang hamba itu sepatutnya dia kalau dicaci, atau seorang muridnya contohnya diledekin sama gurunya, atau anak diledekin sama orang tuanya, nggak patut dia merasa terhina atau tersinggung, nggak boleh. Sama seorang hamba itu sepatutnya dia tidak tersinggung kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menegurnya, ya dengan tegurannya mungkin sesuatu yang menghinakan dia misalnya, kan begitu. Seharusnya seorang hamba itu tidak tersinggung dengan itu, karena hal yang didatangkan itu semua tadi ya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia dipuji, dia nggak tersanjung. Ketika dia dihina juga dia nggak merasa marah, karena dia tahu sebenarnya itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah ingin mengajarkan sesuatu kepada dia. Apakah mungkin dia orang yang kurang taat sehingga Allah tegur dengan sesuatu hal sehingga dia mau kembali taat? Itu bisa jadi seperti itu, kan begitu kiranya. Paham ya kira-kira? Wa hadhihi thariqatul muwahhidin, ini adalah jalannya orang-orang yang mentauhidkan Allah. Nah, baik ya. Ini puncaknya tawadu, berarti disebut dengan muwahhidin. Ya. Orang yang sudah melebihi ketawaduannya, dia baru sampai muwahhidin. Ya. Li'anna tawaddu'a, li'annal mutawaddi'a yara li nafsihi qadran fayadau. Ya. Wal muwahhidu la yara li nafsihi qadran hatta yadha'ahu. Karena sesungguhnya orang yang baru belajar tawadhu nih, baru nyari tawadhu, ya kayak kita mungkin, ya baru belajar tawadhu, dia melihat pada dirinya itu masih punya ya kemampuan, kehormatan, kadar kedudukan, itu yang masih dia rasa dalam dirinya, ya. Jadi kalau orang yang baru belajar tawadu itu melihat pada dirinya itu ada qadran, ada kemampuan, ada kedudukan, ada martabat, ada harkat, begitu deh, ya. Fayadhuhu, maka dia berusaha untuk menundukkannya. Dia lagi baru berusaha tuh. Ya, ketika dia lagi misalnya bergaul, tiba-tiba ada orang, ya karena kan kita punya patokan ya, orang yang merasa baik itu sebenarnya justru dia salah. Kalau dia sudah selalu merasa benar, itu berarti justru dia salah. Kenapa? Karena kebenaran punya Allah. Nah, ketika seseorang ini misalnya dicaci, ya, atau dalam pergaulan misalnya ada dari sahibnya yang kurang berkenan misalnya, nah, dalam bicara misalnya bagaimana, itu dia akan mulai terasa tersinggung dia. Kenapa tersinggung? Karena dia merasa kok ini dalam bergaul sama saya kok dia nggak menghormatin saya, ya kan, contoh kayak gitu. Padahal halnya kecil, ya, padahal halnya kecil, kan ini sahib misalnya, ya paham kira-kira ya. Kok dia nggak menghormatin saya misalnya seperti itu. Lalu dia mulai mengajarkan, ya, karena dia menilai ini sahib saya kan sebenarnya di bawah saya misalnya, karena saya lebih tinggi dari dia. Lalu mulai dia mengajarkan dirinya, oh saya nggak boleh menilai orang seperti itu. Nah, itu namanya orang yang nyari tawadhu. Oh ya, saya nggak boleh marah ya. Kalau saya marah berarti saya merasa lebih mulia dari dia. Oh salah saya, astagfirullah. Begitu. Nah, itu orang yang nyari tawadhu. Kalau orang yang sudah mentauhidkan Allah, mau dicaci orang, ini urusan ini pribadi diri ya. Paham kira-kira ya? Pribadi diri. Mau dia nggak dianggap orang, mau dianggap, mau nggak dianggap, ya, mau dipuji, nggak dipuji, nggak peduli, karena urusan dia paham sesungguhnya itu semua, ya, yang terjadi adalah kehendak Allah, dan setiap hamba itu selalu berada dalam hadapan Allah, kan begitu. Nah, itu orang muwahhid. Kalau orang yang bertawadhu, masih belajar tawadhu, masih ngontrol dirinya, ya masih ngontrol dulu, jangan marah, kan begitu, ya. Masih kontrol dirinya, bagus, masih namanya belajar tawadhu. Kadang-kadang nanti tiba-tiba
Kalau kita bilang terkecelek dikit, ya, udah nahan, marah dikit, ya, tapi tetap ada nilai dari Allah. Sebab dia sudah menahan. Nanti dia mulai lagi untuk merangkai lagi, begitu kan? Itu namanya orang belajar, butuh proses. Ya, itu orang yang mutawadhi. Wal muwahidu la yara li nafsihi qadra. Kalau orang yang mentauhidkan Allah itu tidak melihat pada dirinya punya kehormatan. Ya. Sebab apa? Kehormatan itu adalah pemberian Allah kepada dia. Jadi dia nggak ngerasa dia orang mulia gitu. Makanya dia nggak peduli juga orang nggak nganggep dia. Kan gitu ya. Ya. Itu kalau orang yang muwahhid. Oh iya kan saya mulia ini bukan memang saya terlahir dengan kemuliaan saya. Orang itu kan mulia kan karena Allah yang memuliakan. Contoh misalnya ulama gitu. Mulia itu kan karena ilmunya. Bukan dianya yang mulia, tapi ilmunya. Maka ketika seorang ulama mengkhianati ilmunya, maka pasti dia akan menjadi terhina. Kan gitu. Paham ya? Begitu. Orang yang punya harta, dia mulia karena hartanya. Siapa yang memberikan hartanya? Allah. Ketika orang ini tidak amanah dengan hartanya, apa yang terjadi? Allah akan hinakan dia pula dengan hartanya. Kan begitu. Jadi sebenarnya kalau orang yang muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia nggak ngerasa punya kemuliaan. Karena kemuliaan itu Allah yang berikan kepada dia. Ya, kita berbuat baik dianggap gak dianggap, orang mau senyum sama kita gak senyum sama kita, ya biarin aja, ya gak tersinggung juga kita, dan gitu. Itu muwahhid harusnya. Kalau orang yang belajar tawadhu, kita berbuat baik begini, orangnya gak negur atau dia gak senyum, tuh orang belagu banget, gue buat baik juga, nah. Ntar dia istighfar lagi, astagfirullah, kok saya begini ya? Nah itu lagi belajar tawadhu. Oke, paham ya? Itu lagi belajar tawadhu. Kadang ternaik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Lama kelamaan orang menemukan ketauhidannya. Ya, itu orang yang muwahhid dan mutawadhi. Bisa dibedakan di sini. Ya, bisa dibedakan. Ya. Fal mutawadhi'u dhabitun li af'alihi al-ikhtiyariyati. Fala yatakabbaru wa la yatakhassasu. Ya. Wa in jara alaihi zillun min ghairi ikhtiyari. Orang yang belajar tawadhu itu masih membatasi gerak ikhtiarnya. Jadi dalam ini masih membatasi. Khawatir apa? Khawatir apa nih? Supaya fala yatakabbaru, supaya dia tidak masuk dalam kategori takabur. Wala yatakhassasu, dan supaya juga tidak termasuk dalam kategori ya. Ya. Jadi orang yang belajar tawadhu ini masih membatasi geraknya dia dalam ikhtiar, karena khawatir dia masih jatuh dalam kategori takabur. Nah, mendingan saya diam aja deh daripada nanti saya ngomong, nanti saya justru hati saya yang sombong jadinya. Nah, paham kira-kira orang yang belajar tawadhu ya, dia masih nahan dirinya. Memang penting kita begitu, namanya kita belajar tawadhu ya. Paham ya kira-kira ya? Jangan kita ceritakan. Ya, kalau kita ceritakan sesuatu kebaikan kita akan bisa menimbulkan kesombongan kita, kan begitu. Maka beliau diam aja, diam. Ya, kenapa diam aja? Nah, jangan deh, kalau saya ngomong saya khawatir. Udah nggak apa-apa, kan gitu ya. Dia membatasi geraknya. Itu orang belajar tawadhu. Bagus nggak kira-kira begitu? Bagus. Emang harus begitu dulu. Ya, karena saya rasa sulit juga kayaknya kalau nyeritain kebaikan mulu tuh kayaknya sulit juga kayaknya. Ya, sulit juga kalau buat kita yang baru belajar tawadhu nih. Kayaknya sulit kita. Ya, paham ya gini kan? Jadi memang harus ada rangkaian proses sehingga kita bisa mentauhidkan Allah. Makanya kenapa sih Rasulullah ajarkan lebih baik diam kan? Maksudnya itu proses tawadhu, antum nggak bisa kan gitu, ya. Ya. Wa in jara alaihi zillun min ghairi ikhtiyari, sekalipun tetap berlaku pada dirinya ya sesuatu penghinaan yang di luar daripada perbuatan dia.
Walaupun yang namanya manusia kita nggak bisa menyuruh semua orang jadi cinta sama kita. Walaupun dia udah diem aja orang nggak demen sama dia udah. Jelas nggak kira-kira? Ini kan kadang gini ya, kita berbuat baik. Kita berbuat baik nih, kita nggak mau ngomong perbuatan baik kita, diam aja. Orang yang ditolong mencaci maki, itu kan bukan di luar dari, itu kan bukan sesuatu yang diperbuat kan. Tiba-tiba memang ada aja orang yang menghina dia, betul nggak kira-kira? Nah kalau orang yang belajar tawadu tetap dalam, udah diam aja, udah biarin aja. Enggak nyamperin rumahnya asal kamu tahu ya, yang kemarin bantuin kamu tuh saya, nah nggak begitu tuh. Paham gak kira? Ya, kalau udah begitu gagal dia belajar tawadunya. Jelas ya? Kan udah umum ya cerita yang sering saya ceritakan. Rasulullah SAW itu ya mengajarkan sebenarnya. Makanya Rasulullah itu mengajarkan dengan taraf kita lah sebenarnya. Kalau Nabi mengajarkan dengan tarafnya seorang utusan Allah, seorang kekasihnya Allah, nggak nyambung kita punya akal. Ya, Nabi Muhammad SAW ini gendong nenek-nenek. Ini nenek-nenek pulang dari pasar, ketemu Rasulullah, digendong nenek-nenek. Sepanjang perjalanan dicaci maki sama nenek-nenek. Nenek-neneknya bilang sama Nabi Muhammad, kamu pemuda yang baik, kamu jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu penyihir. Zaman itu yang nama Muhammad cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah sedang berbuat baik gak kira-kira? Digendong, bawaan ini ada dibawain. Ini nenek-nenek caci maki. Yang dicaci maki sebenarnya Nabi Muhammad. Ini nenek-nenek nggak tahu kalau yang gendong Nabi Muhammad. Paham ya? Coba kalau seandainya itu kan Rasulullah nyontohin. Coba kalau kita diturunin, nek lu di sini aja nek gitu. Ya paham nggak? Ya, ente nggak tahu apa itu dari tadi ngomongin aneh kan gitu, benar nggak? Masya Allah, kenapa kita sering gagal? Karena kita gak pernah mau. Udah ikutin aja. Ngikutin Nabi itu susah ya. Ittiba itu susah. Karena kita selalu banyak tapinya pada Rasulullah. Ini kalau udah disuruh begitu caranya sama Nabi, belajar tawadu, diem ente. Jangan disebutin lagi kebaikan ente. Walaupun orang yang ente berbuat baik kepada dia, ya, mencaci maki anda, jangan anda balas. Diamlah. Karena itu adalah proses mendapatkan ketawaduan. Ngikutinnya susah. Nih contoh nih Pak, bener apa enggak nih? Ini begini nih ya, kita lagi belajar nih tentang ketawaduan. Tiba-tiba terjadilah ke dalam kehidupan kita, ya, yang kita tolongin, ya kalau kita bilang air susu dibalas air tuba kita. Yang kita tolongin malah ngomongin kita, malah fitnah kita, misalnya begitu. Mau marah dia nih, temennya bilang, ingat nggak kemarin kita ngaji tawadu? Kita harus diem. Beda masalahnya. Tapinya keluar tuh. Tapinya keluar. Beda nih. Ini kan tapi masalahnya begini. Nah, udah susah tuh. Kalau udah pakai tapi ngikutin Nabi udah susah. Emang kalau ngikutin Rasulullah udah nggak boleh pakai tapi. Alasan mulu sebenarnya kita lagi bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Selalu itu yang terjadi dalam hidup kita. Yang kita nyari pembenaran diri mulu, pembenaran diri mulu. Gimana caranya orang biar bilang kita benar? Kan begitu kiranya. Ya nggak kira-kira? Manusia itu nggak akan pernah mau terima kalau sebenarnya memang dia hina nggak dia? Siapa yang memberikan kemuliaan kepada manusia? Allah. Sadari dari mana dia punya asal. Dari ketiadaan menjadi ada. Jadi sadari. Kan saking gak perlunya ada kita sebenarnya. Contoh nih misalnya Allah gak nyiptain kita gitu. Kira-kira masalah gak sih sama dunia ini? Enggak kan? Allah gak nyiptain kita gitu. Misalnya gitu, si Rosid nih kita ngomong seandainya Rosid gak diciptain sama Allah, bisa berantakan dunia ya. Kali begitu? Enggak. Paham gak kira-kira? Enggak. Kita semua ini gak ada. Awalnya gak ada. Yang mengadakan Allah. Jadi sadari dari mana kita, maka muliakan yang sepatutnya kita muliakan. Ikuti yang sudah mengajarkan cara kita menjadi
mulia. Susah kan begitu? Nah ini terjadi. Ini makanya belajar tawadhu harus begitu. Satu contohnya seperti itu. Yang belajar tawadhu. Ya. Sedikit lagi diteruskan. Wa tariqatul awliya'i ar-ridha ya wa wijdanul ladzat. Kalau jalannya orang-orang yang sudah mengenal Allah, walinya Allah itu pasti ridha dengan apa yang Allah tentuin dan menemukan kelezatan. Kenapa bisa begitu? Di annahu jara bi qadrillahi ta'ala wa ilmihi wa iradatihi. Karena sesungguhnya para wali ini, para wali Allah yang kenal, yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu akan berjalan dengan kadarnya, dengan ketentuannya Allah. Ya. Dengan ilmunya Allah dan dengan iradahnya Allah. Maksudnya bagaimana tuh? Para wali Allah ini berjalan dengan menyadari kalau beliau ini hamba Allah, ini Tuhan gitu. Paham? Itu wali Allah. Makanya gak pernah ada masalah kalau wali Allah. Ya, mau ditekan, mau dicaci, mau difitnah, nggak ribet juga. Paham ya? Rasulullah ditimpu kotoran, marah nggak Nabi? Enggak. Nabi begini, marah nggak Rasulullah? Enggak. Karena sudah paham apa yang terjadi dalam hidup kita ini dengan kadar kuasanya Allah yang dibentuk dengan ilmunya. Bapak kalau seandainya nih Pak, Bapak sadar mengikuti seseorang yang pandai, kira-kira Bapak perlu bertanya lagi nggak gitu? Ya, ini Bapak diyakin orang pandai, Bapak tahu ilmunya, kira-kira perlu nggak sih mempertanyakan lagi kenapa berjalan seperti ini? Kan begitu. Ingat nggak kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihissalam? Kalau terlalu banyak nanya, nanti akhirnya berpisah. Paham ya? Jadi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah ini menyadari semua yang terjadi dalam hidupnya tetap atas kehendaknya Allah dan atas keilmuannya Allah. Paham ya gini-gini? Jadi dia nggak akan pernah mengeluh juga, dijalanin aja hidupnya. Paham ya? Jadi nggak ngeluh mulu. Kalau kita kan kebanyakan ngeluh kayak, ya, ngeluh mulu. Padahal yang menentukan hidup kita adalah Allah. Ini kan takdirnya Allah. Kalau kita ngeluh mulu, nanya kapan ya Allah? Kapan? Kalau nggak kapan, kenapa nanya? Kenapa ya Allah? Allah. Antum lagi nanya sama yang maha tahu. Antum lagi berhadapan sama yang maha penyayang. Kita ini lagi berhadapan sama yang maha pengasih. Sadarkah kita? Mungkin nggak kalau Allah nggak kasih kita? Nggak mungkin. Pak, kalau kita punya kawan nih Pak, kawan itu dekat banget sama kita, urusan kita mepet, kita telepon kawan kita, bro bantuin dong bro, dibantuin nggak sama dia? Itu baru kawan Pak. Kita ini ngadepin siapa? Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah yang maha tahu. Jangan tanya kenapa, karena Allah punya cinta sama kita. Jangan takut. Seberat apapun Allah tahu. Makanya kekasih Allah itu gak pernah. Kalau kita kan kayak cacing kepanasan kadang-kadang kan, gelisah, panik. Kalau wali Allah itu menyadari, ya makanya biasanya kalau masalah itu akan ditolong sama Allah. Kalau udah mengkerucut tuh cirinya. Kalau udah mepet banget tuh biasanya ditolong bentar lagi Allah. Ini masalah udah kayak mepet banget, dia udah gak ada jalan keluarnya nih. Secara otak kita manusia ini udah gak ada jalan keluarnya, buntu udah. Itu bisa ditolong sama Allah di situ. Kenapa? Karena di situ manusia udah menyerah kepada dia. Ya. Jadi begitu dia udah mentok, dia udah gak bisa ngelakuin apa-apa, nyerah gak dia? Saya nyerah ya Allah. Nangis dia. Minta pertolongan dia sama Allah. Baru ditolong. Nyerah. Dari awal seharusnya Anda menyerah. Menyerah dalam arti apa? Berserah diri kepada Allah. Begitu. Seharusnya dalam kita berikhtiar dibarengi dengan berserah diri. Udah lewat kan?
Seharusnya awalnya seperti itu sudah. Jangan merasa kita. Kalau kita kadang-kadang berserahnya belakangan, karena kita masih merasa jadi Tuhan. Kan gitu ya. Seakan-akan kekuatan kita bisa menggeser takdir Allah, kan begitu? Ya, paham ya kira-kira. Nah ini kan. Ya jadi kalau wali Allah nggak ada boy-boy misalnya wali nggak ada. Sebab menyadari yang dia hadapi yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia sadar. Ya Pak, kan ini Bapak bertemu sama orang. Bapak sadar ya, di balik orang itu ada penciptanya. Benar ya? Jadi sebenarnya Bapak cuma ketemu sama pion-pionnya, tapi ada yang menggerakkan semua itu di baliknya. Allah kan? Coba deh. Bapak ketemu orang galak banget misalnya. Ya, besok saya mau samperin lagi mau dibunuh nih. Misalnya begitu. Ya, lu datang badan udah gede banget nih, garang banget mukanya. Coba deh, segarang-garangnya dia, itu tetap makhluk Allah, benar ya? Ya, sedahsyat pahit sepahit apapun yang dia keluarkan dari lisannya, tetap itu adalah ajaran dari yang maha pengasih lagi maha penyayang untuk diri kita. Mungkin kita juga dulu suka pahit ngomong orang. Biar tahu rasa dipahitin kan begitu. Mulai kira-kira. Ini kan pelajaran. Tenang aja. Jadi hidup tuh tenang aja orang kita ngadepin Allah. Kecuali kita ngadepin bukan Allah, baru tenang aja. Benar gak kira-kira? Kalau kita udah sadar nih udah tenang aja sih. Kan gitu ya. Ini dibalik semuanya nih Allah udah tenang aja. Nah cuma belajar tenang itu yang kudu kita balikin lagi. Ntar kalau udah masalah mepet nih goyang lagi kan. Astagfirullahaladzim kan itu ya. Jadi Allah usahakan jangan bertanya kenapa dan kapan kepada Allah. Jangan. Tapi minta pertolongan kepada Allah. Kan gitu ya. Nah itu wali itu caranya begitu. Ya. Ya. Sudah paham nih kira-kira Pak ya. Jadi makanya kalau orang yang tawadu, dia sudah bisa tawadu, belajar tawadu, dia sudah sampai di dalam ketawaduannya. Orang ini nggak bakal marah. Kalau udah yang dihina dirinya dia nggak marah. Ya, kalau dirinya loh. Tapi kalau agama dan keluarganya nggak bisa. Keluarga titipan Allah. Jelas kayak kira-kira. Ada yang melecehkan keluarga dia marah, pantas titipan Allah. Benar nggak kira-kira? Ini dirinya nih nggak dianggap orang, dia nggak marah juga. Jadi kalau orang yang masih banyak marah, kalau nggak dianggap orang masih banyak marah, itu tandanya dia belum tawadu, lawannya takabur. Ya Pak, Bapak kalau ini misalnya ini, jadi Bapak keluar, tiba-tiba depan muka Bapak, Pak, ya, wah lu kan gitu misalnya ya, gitu-gitu ya, astagfirullah. Atau di jalan deh Pak lagi nyetir, ada aja kan yang nyalip ngomong kotor dia ngomong sama kita. Menurut. Ayo. Naik ya kira-kira. Berarti masih gigir kita. Bener enggak? Masih sombong berarti. Coba. Senyum aja dia. Kata kurang ajar. Tenang. Bukan itu. Emang kita itu kan begitu. Dia mengalihkan. Ngapain juga mesti marah. Kan begitu. Ini orang tawadu. Tapi kalau dia masih banyak marah, kalau dihina orang, takabur itu. Ya, paham ya kira-kira ya. Masih golok masih keluar. Gua nggak tahu apa gua nih kan begitu. Kan keluar tuh jadi akunya. Bener gak? Iya. Kalau dia keluar pantunnya, wah, udah rusuh udah begitu dah, ya, bisa sampai adu pedang, ya Allah, itu saking sombong, itu takabur tau, ya takabur. Siapa yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Gak ada. Kalau ada yang mengatakan ada yang lebih mulia dari Rasulullah, kufur dia. Nabi itu paling mulia kan. Tapi Nabi pernah marah nggak ketika dicaci? Enggak. Karena Rasulullah sebenarnya ngajarin itu buat kita sebenarnya.
Orang menghina, memang kalau kita bahasa kasar gini Pak nih. Dasar lu gak ngerti apa-apa, gak punya pikiran, misalnya apa tahu dan diledekin, ya. Dia senyum aja. Kenapa antum senyum? Ya emang aneh asalnya sebenarnya begitu. Kan Allah yang ngasih ilmu kan. Emang aneh menghina yang mulia Allah. Tapi jangan Anda hina yang maha mulia, maka saya yang marah. Nah itu benar. Anda hina yang maha mulia, maka saya yang marah. Tapi ketika Anda hina saya, memang saya berasal dari yang hina. Kan gitu. Benar gak? Paham ya kira-kira? Manusia disalahin, itu penyakit kita. Jadi kalau kita masih suka marah, itu belum. Sama, karena kita nggak pernah mau tahu kodrat kita. Kodrat kita emang awalnya hina kan? Hina gak kira-kira? Mohon maaf nih Mas, air mani itu hina gak sih Pak? Jijik gak? Jijik Pak. Tetap aja jijik. Saya nggak bicara hukumnya najis atau apa. Jijik gak? Orang suruh makan tuh air mani mau enggak? Jijik kan? Berarti kan kita juga berasal dari situ. Walaupun itu suci loh. Bener nggak? Paham kan kira-kira? Kenapa kita tidak menyadari kodrat kita? Sama, manusia tuh nggak pernah mau disalahin. Kalau udah salah ngaku aja. Susah kan? Padahal kodratnya manusia salah emang. Bener nggak? Al-insan mahlul khata'. Manusia dia nggak pernah mau disalahin. Kenapa sih kita begitu? Karena kita sombong, nggak mau kembali kepada kodrat kita. Benar nggak kira-kira? Ya kan? Seakan-akan di dunia ini kalau bisa yang terbaik kita, ya yang terbaik itu kita. Yang lain tuh kayaknya di bawah semua. Seakan-akan begitu sebenarnya. Yang benar saya doang, yang bilain saya semuanya salah. Kan gitu. Ya, itu yang terjadi. Kalau seperti itu dia lagi mentuhankan Allah apa lagi mentuhankan diri? Nah, dia sombong. Jadi Pak, kalau ciri-ciri orang ini masih sombong, ya, kalau dia masih banyak marah kalau dirinya dihina orang. Tapi kalau dia dihina orang dia nggak mau marah, malas ngapain sih diladenin kayak gitu? Nah itu dia udah nggak sombong. Paham gitu? Paham? Tapi dia misalnya dihina orang dia nggak marah diem aja. Tapi dia nyuruh orang, tampolin, ngarahin lah. Dan begitu misalnya, itu masih sama aja. Paham ya kira-kira? Paham ya? Ya kan? Dia masih sama. Tapi kalau memang dia udah nggak peduli, apa sih? Kan gitu dia udah nggak peduli, nggak masalah berarti. Itu berarti dia tawadu. Berarti dia tawadu. Ya. Justru nih misalnya ada kawan yang marah nih, mau dihina, udah tenang. Anda juga marah nggak berarti marah. Udah diem aja. Kecuali Allah menapi ente dihina sama dia, marah ente, bener. Selesai. Itu dia tawadu. Paham ya kira-kira? Jelas ya? Nah, ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ini saya ketika kita baca itu kan ada kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Boleh nggak itu dikatakan pendidikan tawadhu? Satu. Itu kedua, rasa-rasanya kalau belum ketemu ilmunya, kalau kita nahan ngomongin orang gitu kan, cacian orang itu bisa darah tinggi Ustaz. Tapi kalau sudah menyungkir enggak. Assalamualaikum. Jadi bisa nggak inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu termasuk dalam tarbiyah dalam tawadhu misalnya, ya bisa masuk. Walaupun itu menjadikan alasan daripada tujuan perbuatan kita semuanya, kan gitu ya. Tapi kita sadari, ya itu bisa kalau di dalam mahmulnya, dalam kandungan, dalam substansi kalimatnya dia masuk. Ya. Nah terus sebagai tadi berarti kalau kita nggak tahu ilmunya kita nggak bisa dong. Berarti ya, masih sulit lah untuk mengetahui. Benar, Pak. Kira-kira nih Pak, kalau orang nggak belajar, nanti masuk ke dalam kubur, ditanya sama Allah, man Rabbuka, bisa jawab nggak? Nggak bisa. Karena yang jawab itu bukan dia, tapi ilmunya yang jawab. Man Rabbuka, Allahu Rabbi.
Sama ketika bapak sudah belajar, yang menjawab pertanyaan itu ilmunya, bukan kitanya. Benar nggak? Ya kan? Coba kalau orang nih nggak tahu ilmunya ditanya, diem nggak? Bagaimana ilmunya ini? Misalnya dia belum belajar, dia diem aja, tulalit dia. Tapi kalau dia udah belajar, dia jawab gini, ya berarti yang jawab ilmunya bukan dia. Benar kan? Nah, berarti memang yang bisa membuat seseorang itu bisa tawadhu kalau dia udah belajar. Karena yang menjawab nanti adalah ilmunya. Kan gitu ya. Paham ya gitu. Ya begitu. Ada lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Kiai, jadi kan kita ini tadi antum bilang masih tahap belajar ukuran tawadhu. Nah, ketika kita lagi belajar nih di jalan, kita selamat dari ngomong kasar, bersahabat di kantor, kita selamat dari kita bisa menahan amarah dan yang lain. Nah, pas kita pulang nih, kayak itu bini caci maki kita tuh ya. Biasa lo laki-laki ini kan atur-atur lah bini gitu. Orang kita lagi belajar tawadhu kayak maksudnya nih saya mau bertanya, ada kayak penangkalnya kayak. Terima kasih kayak. Curhat. Penanggalnya gimana? Penanggalnya ngadepin gitu ya. Kadang memang yang lebih berasa itu kalau yang di dalam. Itu yang di dalam itu lebih berasa, kayaknya sakitnya ke dalam banget gitu ya. Tapi yang kita harus sadar, itu penangkalnya cuma satu, Pak. Penangkalnya cuma satu. Sadarin kalau emang itu dia makmum kita. Ya, dia makmum kita. Berarti yang salah siapa? Imam. Gimana silakan. Karena berarti bagaimana caranya? Oh, saya kurang ngedidik. Atau saya kurang memberikan contoh. Ada pernah pertanyaan begini, Pak. Kan kalau di Quran, ini dulu saya pernah nanya, di Quran itu kan kalau perempuan yang baik dapat laki yang baik. Kan kita selalu gitu ya. Satu ketika nih Pak, ada kawan ngaji saya ini, mohon maaf, beliau ini punya, maksudnya dalam secara zahirnya soleh lah, orang baik, tapi menikahi perempuan yang kategorinya nggak baik. Ya, maksudnya secara zahirnya terlihatnya tidak baik, gitu ya. Ya maksudnya dengan pergaulan bebasnya segala macam. Saya bertanya sama guru saya, bukan saya untuk menilai teman saya, tapi ini kok kayak gimana ya menyikapi hal ini, gitu maksudnya. Ya kan ini Quran, kan ada, masa Quran salah? Ini mungkin bukan Quran yang salah, kitanya yang kurang paham, kan begitu ya. Bukan mungkin memang benar-benar begitu adanya. Saya tanya kepada guru saya, kata guru saya begini, perempuan itu akan jadi baik, karena baik dan tidak baiknya itu nanti ada di ujung. Perempuan itu akan jadi baik sebab dia menikah dengan laki-laki yang baik. Paham gak kira-kira? Jelas? Paham? Paham gak kira-kira? Intinya dengan seperti itu apa? Seburuk-buruknya dialah makmum kita. Ya. Jadi kalau dia lagi ngoceh nih Mas, orang hidup nih kan gitu. Ya paham ya? Yang salah kita. Ya. Makanya jangan selalu dididik pakai, kalau sekarang kan ini ngomel-ngomel perempuan kasih fulus. Diem. Jangan didiknya begitu mulu maksudnya, ya. Ya memang harus diajarin ya. Harus diajarin kesederhanaan memang. Ya. Nanti dengan kesederhanaan itu baru dia bisa menerima. Kan gitu. Karena memang kan Rasulullah sendiri yang ngasih tahu kalau perempuan itu tulang rusuk yang baik. Jadi ini ada kiat-kiatnya memang sebenarnya. Nanti mungkin ada saatnya kita bahas yang panjang masalah bagaimana cara mendidik istri, ya, dan mendidik diri kita sendiri. Ini kadang-kala nih kita nggak pernah juga mau tunduk nih. Ini kepala, namanya kepala kadang-kadang nggak mau turun ke pundak nih. Selalu aja yang dimajuin begini nih.
gua imam. Lu ngelawan gua, surga jauh. Kan gitu. Bener gak? Ini nih salah satu penyakit juga nih. Jadi kartu emas ya, itu andalan tuh. Coba kalau dia berpikir, sebenarnya keseimbangan dalam agama itu harus ada. Paham ya? Keseimbangan dalam agama nggak boleh begitu terus. Nabi nggak begitu. Jadi kadang-kala nih saking udah jadi kartu as kita mulu, kadang tanpa kita sadarin kita ngelaknat istri kita mulu. Dasar lu istri jauh dari surga lu. Kesian dia. Coba Nabi nggak pernah begitu sama istrinya. Nah, makanya nanti kapan kita perlu ada pembahasan masalah tadi bagaimana ya. Minggu depan. Ini sesuatu ilmu yang dorurah gitu. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.